hari ini kita akan memulai pelajarannya dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Robbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah ini kalian akan melihat dulu tutorial yang akan Ibu bawakan setelah ini. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan pengurangan bersusun panjang pendek dan berbentuk soal cerita. Perlu diperhatikan ya nak, RPS yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Penempatan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, bersusun panjang maupun bersusun pendek. Dan semua bilangan ketika dijumlahkan maupun dikurangkan, bersusun panjang maupun pendek, dimulai dari paling kanan yaitu satuan. Contoh 5 tambah 2 7, 2 tambah 5 7, 1 tambah 2 3. Jadi 125 tambah 252 adalah 300. Kemudian di sini ada penjumlahan bersusun pendek dengan cara menyimpan. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, semua bilangan dimulai dari yang paling kanan. 6 tambah 7, ayo berapa? 13. Maka satuan sama satuan, puluhan dengan puluhan. Maka satuannya yang ditulis 3. Puluhannya maka disimpan di tempat puluhan, yaitu di atasnya 4. Kemudian 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Kemudian 3-nya turun. Ya, pada intinya adalah semua bilangan itu berpasangan dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Dilihat di halaman 90, subtema 3. Tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat tentang penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Di sini kita lihat satu soal lagi agar kalian lebih paham lagi. Nah, semua bilangan itu disesuaikan dengan nilai tempatnya, mau itu penjumlahan maupun pengurangan. Nah, Ibu juga tadi sudah bilang bahwasannya ketika dikurangi ataupun dijumlahkan itu mulai dari satuan ya, atau sisi yang paling kanan. Nah, di sini Ibu juga masih membahas tentang teknik menyimpan. Nah, di sini dari atas dulu. 2 tambah 9, ayo berapa? Ya, dimulai dari angka yang lebih besar dulu boleh. 9. Kemudian setelah 9 tambahkan 2, 10, 11. Ingat, satuannya terlebih dahulu yang ditulis. Ya, puluhannya yang disimpan. Puluhannya disimpan di mana? Di puluhan. Itu 1 di sini. Ya. 1 tambah 0 1. 1 tambah 7 8. 3-nya turun. Ya. Perlu diingat ya. Apalagi agar lebih kalian paham bagaimana pengurangan bersusun pendek dengan cara meminjam. Ya. Mari di sini kita lihat di sini. 354 dikurang 73. Ingat, pengurangan maupun penjumlahan dimulai dari sisi paling kanan yaitu satuan. Ya. 4 kurang 3 1 ya. Ingat, pengurangan itu jarinya ditutup. 4 kurang 3 1 2 3. Sisanya 1. Kemudian 5 kurang 7. 5 kurang 7 bisa tidak? Tidak bisa kan? Maka ini dinamakan teknik atau cara meminjam. Meminjam ke bilangan yang depannya atau angka yang depannya. Ya, minjam 1.
maka ini dicoret. 3 dikurang 1. Ingat ya, minjamnya hanya 1. 3 dikurang 1 menjadi 2. Ini jadi 15. 15 kurang 7. Ayo hitung mundur. 15 yang diingat. 7 yang di jari. Ya, 7 yang di jari. Kemudian hitung mundur. Ya, sebelum 15 berapa? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ya, maka di sini tulisnya 8. Kemudian 2-nya turun. Jadi 354 dikurang 73 adalah 281. Kemudian lihat di halaman 100. Di sini ada soal cerita tentang penjumlahan. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwasannya itu soal cerita penjumlahan? Yang pertama, kalian baca dengan seksama, ya. Kalian baca dengan seksama soal cerita tersebut. Kemudian kalian perhatikan bagaimana pertanyaannya. Jika ada kata jumlah, maka itu menandakan soal cerita penjumlahan. Kemudian kalian tak lupa setelah selesai seperti ini, penjumlahan seperti ini, kalian tidak lupa memakai jadi. Contohnya, Pak Ridwan memiliki 2 rak buku. Rak buku pertama berisi 224. Rak kedua berisi 93 buku. Berapa jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan? Ya, maka dilihat di sini. Rak buku pertama yaitu 224. Rak buku kedua, ingat 93, ingat dari satuan. Nah, di jumlah 4 tambah 3. Ayo berapa? 7. 2 tambah 9. Mulai dari 9. Sehabis 9 tambah 2. Habis 9, 10, 11. 1, sini 1. 1 tambah 2, turun 3. Jadi, jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan adalah 317 buku. Ya, seperti ini ya. Begitupun soal cerita. Begitupun soal cerita pengurangan. Dilihat di halaman 115. Ya. Bedanya soal pengurangan itu ialah dia kalian sama membaca dengan seksama, ya, membaca dengan seksama dari awal sampai akhir cerita tersebut. Kemudian biasanya soalnya ditandai dengan ciri-ciri sisa, berapa sisa, kemudian berapa selisih. Nah, seperti itu ya, Nak. Kemudian setelah terakhir kalian jangan lupa pakai jadi. Setelah kalian hitung selisih ini, ya kan sebuah kapal laut membawa penumpang menyeberangi selat. Pada pemberangkatan pertama terdapat 429 penumpang. Pada pemberangkatan kedua terdapat 305 penumpang. Berapa selisih? Nah, kalian hitung dengan pengurangan. Ya. Nah, itu ketika kalian setelah menghitung, maka kalian pakai jadi. Jadi selisih penumpang pada pemberangkatan pertama kedua adalah jawabannya yang tadi sudah kalian hitung. Itu aja. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum.